Ya, swimming kaigo kayak perawatan tidur gitu. Jadi materi ini kita akan menjelaskan tentang mekanisme tidur itu seperti apa, terus jenis tidur itu seperti apa, siklus tidur, terus organ tubuh yang berhubungan dengan tidur, sama perubahan tidur pada lansia gitu. Karena antara siklus tidur yang masih muda sama yang udah berumur gitu cenderung berbeda gitu. Nanti kita bahas apa yang berbeda kayak gitu. Oke, pertama kita akan membahas terkait swimming no shikumi. Ya, mekanisme tidur. Nah, di sini secara garis besar siklus tidur itu ada dua, ada remu swimming to non-remu swimming. Jadi ada tidur jenis REM sama jenis non-REM gitu. Udah pernah dengar nggak sebelumnya? Udah pas ujian SSW. Ya, pas ujian SSW ya. Kalau yang alumni keperawatan mungkin udah nggak asing lagi dengan siklus REM sama non-REM ini. Oke, kita bahas satu-satu. Swimming wa okiku remu swimming to non-remu swimming ni wake rareru. Jadi maksudnya itu siklus tidur itu ya secara garis besar dibagi menjadi dua, REM, tidur REM sama non-REM gitu. Oke. Remu swimming, siklus REM. Jadi apa yang dimaksud siklus REM itu ada Kyusoku Gankyu Undo atau Rapid Eye Movement no Kashiramoji o Toteiru. Jadi REM itu ya merupakan kepanjangan dari Rapid Eye Movement. Kalau misalkan di bahasa Jepangin adalah Kyusoku Gankyu Undo atau gerakan bola mata cepat. Nah, pada fase ini biasanya itu tubuh kita itu sedang tidur gitu, tidur. Normal kita kayak orang tidur. Tapi pada fase REM ini, otak kita itu aktif meskipun tubuh kita itu tertidur. Nah, biasanya ciri-cirinya itu kayak sering bermimpi, terus gerakan bola matanya itu cepat gitu kan. Terus tidurnya itu lebih ringan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di sini membantu mengatur ingatan dan emosi serta membantu penyimpanan memori jangka panjang kayak gitu di bagian REM ini. Terus yang kedua ada Shintaiwa nete iru noni noga katsudo shite iru jotai. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tubuh kita itu dia tuh tertidur, sebenarnya tertidur. Tetapi kondisi dari otaknya itu masih aktif. Kayak gitu. Meskipun tubuhnya kita tidur tapi otaknya masih aktif. Terus Yumi o miru kotoga oku kanjo ya keiken ni kang suru kyoku o seirisi choki kyoku to shite teichaku saseru hataraki ga aru. Jadi maksudnya itu pada fase REM ini itu biasanya banyak seseorang itu mengalami bermimpi. Banyak mengalami mimpi dan otak mengatur ingatan serta emosinya. Ya, nih Kanjoya Keiken mengatur kayak ingatan serta emosi lalu dia itu menyimpannya ke Choki Kyoku, ke ingatan jangka panjang. Jadi diatur dulu nih kayak emosinya seperti apa, ingatannya seperti apa. Nanti itu bakal disimpan menjadi ingatan jangka panjang. Kayak gitu. Itu kalau yang siklus REM. Yang kedua ada non-remu swimming. Nah, non-remu swimming atau siklus tidur non-REM. Remu swimming igai no hikakuteki fukai nemuri no jotai. Jadi selain tidur REM tadi, ya ada siklus yang namanya non-REM ini. Non-REM ini itu bisa diartikan fukai nemuri. Fukai nemuri itu kayak tidurnya lebih dalam gitu. Berarti kalau misalkan kita terjemahkan, remu itu adalah tidur yang dangkal. Kalau non-REM itu tidur yang dalam. Fukaine muri no jotai. Kondisi yang tidurnya dalam. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Dua ini non-REM sama non-REM. Oke. Sekarang masuk ke swimming suki atau siklus tidur. Nemuri ni suki koto sugini non-remu swimming ga
Hazure, nemuri ga fukaku natta ato ni fukai nemuri no remu swimming ga Suzuki. Futatabi non remu swimming ga Hazureru. Ya. Jadi maksudnya itu adalah saat mulai tidur pertama kali ya, ketika memasuki tidur, dia itu langsung masuk ke siklus non-REM yang tidur dalam. Ketika misal nih kalian tidur gitu kan. Pertama-tama siklus yang diawali kalian itu tidur dalam gitu. Terus nemori ga fukaku nata ato ni fukai nemori no remu swimming. Jadi setelah masuk ke tidur yang dalam, baru nanti masuk ke siklus REM ini atau tidur yang dangkal. Dan itu berulang-ulang siklusnya. Ya, Futatabi non remo. Nanti kan masuknya ke siklus non rem pertamanya. Habis itu masuk ke siklus rem gitu. Habis itu non rem lagi, siklus rem lagi kayak gitu. Nah, kono swimming suki wa kojing saga ari. Jadi siklus tidur ini ada perbedaan di setiap individunya. Omune kyujupung hyaku ni jupung no suki de kuri kae sareru. Jadi setiap sekitar 90 menit sampai 120 menit dia itu kuri kaisu gitu, berubah-ubah. Ya, itu yang perlu diingat. Jadi setiap orang itu berbeda-beda gitu. Antara 90 sampai 120 menit. Nah, kita lihat di sini ada denahnya. Oke, di sini kan nyuming masuk tidur gitu, nyuming itu masuk tidur. Ini ada dangkainya, ada tahapannya. Ketika kalian tidur, dia masuknya ke non rem gitu. Ya, non rem ya. Tadi kan tidur yang dalam. Baru nanti sekitar 90 sampai 120 menit dia itu naik lagi, naik ke sini ke non ke rem gitu, tidur yang dangkal. Nah, setelah dangkal dia turun lagi masuk ke non rem gitu. Naik lagi ke rem. Terus begitupun seterusnya. Nah, nanti ketika kalian itu masuk di sini di tahap awal, biasanya kan kalian nggak bermimpi gitu. Tidur ya udah tidur biasa. Nah, proses terjadinya mimpi itu biasanya di sini. Di siklus rem ini. Ingat-ingat itu. Kadang di ujian keluar ya pengertian non rem sama rem ini. Oke. Oke, itu untuk siklus tidur. Terus yang kedua ada swimming. Ni kangreng sita karadano kikang. Jadi organ tubuh yang berhubungan dengan tidur. Yang pertama ada seibutsu ni wa oyoso ichinichi no suki de rizumu o kizamu tainai doke ga sona watte ori. Ningen no tainai doke wa shishoukabu ni aru. Shiko sajokaku ni aru. Jadi maksudnya adalah seibutsu ya. Seibutsu itu kayak makhluk hidup kayak kita organisme makhluk hidup kayak manusia gitu. Dia itu memiliki yang namanya tainai doke. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki yang namanya tainai doke atau jam biologis. Nah, dia itu bekerja selama siklus 1 hari ichinichi. Jadi si tainai doke-nya itu bekerja selama 1 hari. Oke. Terus pada manusia ya, pada manusia si tainai doke-nya itu berada di hipotalamus di bagian otak, tepatnya di psikosajokaku atau tepatnya di bagian suprasiasmatic. Jadi dalam otak nih, otak ada hipotalamus. Nah, hipotalamusnya itu berada di bagian suprasiasmatic. Nanti untuk bagian-bagiannya itu akan dipelajari di bagian Karadato Karadono Shikumi. Jadi maksudnya ini adalah makhluk hidup itu memiliki jam biologis yang dimana dia itu siklusnya sekitar 1 hari. Ya. Si tainai doke-nya pada tainai doke-nya pada manusianya itu berada di bagian shisokabu, tepatnya di Shiko Sajo Kaku, bagian
suprasiasmetik kayak gitu maksudnya. Asani Naruto mezamete katsudo o hajime. Yoru ni Naruto eh nemuku naru gaijitsu rizumo sakadian rizumo o sukurida shite iru. Jadi maksudnya itu adalah si tubuh kita ini ya, si tubuh kita itu menciptakan yang namanya ritme sarkadian, gaijitsu rizumo, kayak ritme sarkadian, di mana dia itu ritme yang membuat seseorang bangun di pagi hari, ya, lalu mengantuk di malam hari, kayak gitu. Jadi kita itu mempunyai ritme sarkadian namanya di dalam otak itu. Nah, ritme sarkadian ini itu yang mengatur kita itu bangun di pagi hari dan mengantuk di malam hari. Maksudnya itu kayak gitu. Oke, ntar ya. Terus, Tainai doke no suki wa mai asa nikko o abiru koto de ichinichi no niju yong jikang suki ni riseto sareru. Jadi maksudnya siklus jam biologis kita itu diatur ulang menjadi siklus 24 jam. Niju Yong Jikang. Dengan terkena sinar matahari pada pagi hari. Ya. Jadi maksudnya itu sinar matahari pada pagi hari itu membantu kita mengetahui bahwa hari sudah dimulai gitu kan, mengatur waktu tidur dan bangunnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih kalian pas waktu yaking gitu kan, sip malam gitu, biar nggak ngantuk kayak gimana? Ya udah berjemur aja, Niko Abiru gitu, supaya nggak ngantuk. Nah nanti dia itu bakalan mengaktifkan otak yang dimana supaya kita itu nggak terasa ngantuk gitu, karena udah di reset jam biologisnya kayak gitu selama 24 jam ini. Maksudnya tuh kayak gitu. Terus Niko O Abite Kara ya. Juyong, Juroku Jikang Ato, melatonin ga bunpetsu sareru to shintai wa swimming ni tekishita jotai ni kiri kawaru. Jadi sekitar 14 sampai 16 jam setelah terkena sinar matahari itu hormon melatonin itu akan diproduksi. Ya, hormon melatoninnya akan diproduksi. Lalu tubuh berubah menjadi kondisi yang siap tidur ketika sudah 14 jam. Ya misal kalian berjemurnya itu sekitar jam 6 pagi gitu. Jangan 6 pagi, jam 10 pagi misal. Ya udah dari jam 10 pagi itu sampai 14 jam atau itu jam berapa berarti? Kalau misalkan berjemurnya jam 10 misal. Nah, dari situ kalian itu udah merasa ngantuk gitu karena ada hormon melatonin yang dilepas. Kayak gitu setelah 14 sampai 16 jam. Kayak gitu. Itu maksudnya. Oke, terus di sini ada sisokabu atau hipotalamus ya. Nah, hipotalamus ini nono kang noni ichisi naibung pitsu ya jiritsu kinono sukang o okonao chushu. Maksudnya itu si hipotalamus ini terletak di bagian kangno ya. Kangno tuh bagian otak tengah di bagian di ensephalon gitu. Di ensephalon tuh nama ininya, nama medisnya. Nah, di ensephalon dan dia itu merupakan pusat yang mengatur sistem hormon endokrin kayak fungsi tubuh otonom lainnya gitu. Hormon endokrin itu apa ya? Yang ini yang mengatur naibung pitsubutsu kayak sekresi dan ekskresinya sama jiritsu kino ini fungsi saraf otonomnya. Itu yang mengatur adalah si sokabu ini gitu. Itu maksudnya. Jadi tempat si si ininya, si hipotalamusnya itu diingat-ingat ada di bagian kangno ini, bagian otak tengah gitu. Dan dia itu mengatur naibung pitsu ya, ekskresi dan ekskresi serta jiritsu kino, fungsi dari saraf otonom kayak gitu. Itu pengertian dari shisokabu gitu. Nah, terus fungsi dari hipotalamus ini dia itu juga mengatur suhu tubuh, kayak panas dinginnya tubuh,
terus rasa lapar, terus rasa haus atau tidur, serta hormon-hormon yang lain, termasuk tekanan darah gitu. Itu yang mengatur adalah hipotalamus. Itu fungsi dari sisokabunya. Kalau misalkan fungsi dari Jiritsukinonya ini ya, fungsi dari saraf otonom yang tadi ini, dia tuh mengatur kayak napas, terus detak jantung, terus kayak suhu tubuh juga terlibat di bagian Jiritsukino di bagian hipotalamus ini. Itu fungsi dari Jiritsukinonya. Oke, kalau yang selanjutnya ada melatonin. Melatonin ini ya seperti yang saya bilang tadi, dia merupakan hormon pengatur tidur ya. Tepatnya di Nono Sokatai kara Bumpitsu sareru hormon de Kisetsu no rizumu ya Gaijitsu rizumu Sakadian rizumu no Chousetsu Sakuyo o Mutsu. Jadi hormon melatonin ini adalah hormon yang diproduksi ya di Bumpitsu sareru di bagian Sokatai. Sokatai itu adalah bagian kelenjar pineal. Nah, jadi si melatonin ini diproduksi di bagian kelenjar ini pineal gitu. Dan dia juga berfungsi untuk mengatur ritme serta ritme sarkadian juga. Nah, ingat-ingat tugas dari melatonin. Jangan kebalik sama si sokabu ya. Kalau melatonin itu ada di sokatai, kalau si sokabu ada di kangno gitu. Itu perbedaan antara si sokabu sama melatonin. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain atau kecepatan? Aman? Sensei, Ya. itu melatonin itu kan hormon. Mm-mm. Kalau si Sokabu itu kan bagian dari otak gitu ya. Ya, jadi si sokabu itu merupakan bagian dari otak. Jadi ada bagiannya gitu. Kalau melatonin ini hormon yang diproduksi oleh otaknya. Paham nggak maksudnya? Hmm. Jadi kan ada nih jam biologis kan namanya jam biologis yang mengatur kita tuh bisa tidur, bisa bangun gitu kan. Nah, jam biologis ini ada di sisokabu, di hipotalamus, di bagian suprasiasmetiknya gitu. Tapi kalau misalkan melatonin ini, dia tuh hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal. Beda ya antara bagian otak sama hormon. Kalau hormon dia yang diproduksi oleh otak kayak gitu. Paham? Bisa dipahami? Atau masih ribet? Maaf Sensei, aku belum begitu paham tentang Fukai Swimming. Bukai swimming. Yang mana, Kak? Yang tadi di atas tadi. Oh, yang ini. Ah, Oke, saya jelaskan lagi. Kalau yang remu ini, remu swimming, itu siklus tidur yang dangkal. Remu swimming ini merupakan siklus tidur yang dangkal. Biasanya ketika kita itu masuk ke siklus yang dangkal, biasanya itu terjadi gang gang soku, gang undo ini. Kayak gerakan mata yang cepat yang pertama. Terus, yang kedua itu biasanya tubuh kita itu tidur, tapi otak kita itu aktif dan juga banyak melihat mimpi di bagian tidur ini, tidur dangkal ini. Kayak gitu. Itu kalau yang remu swimming. Kalau yang non remu swimming ini bisa kita artikan sebagai tidur yang lebih dalam, tidur dalam. Nah, di sini biasanya orang udah kayak nggak bisa bermimpi gitu. Karena dia tuh tidurnya ya tidur biasa, tidur dalam gitu, nggak ada pikiran apa-apa, kosong pikirannya gitu. Nah, dia kuri kaisu ber ini apa namanya bergantian gitu siklusnya. Kita lihat siklusnya di sini. Kan yang pertama kita nyuminnya, masuk ke tidur. Nah, ketika kita tidur, dia pertamanya masuk ke siklus non-REM yang tidur dalam. Ketika nanti sekitar 20 menit, 90 sampai 120 menit, itu kuri kaisu berganti gitu. Dari yang awalnya itu tuh masuk ke remu, ya, non remu swimming, dia masuk ke siklus remu. Nah, fase di sini yang biasanya orang itu banyak melihat mimpi kayak gitu. Nah, terus dia itu berkuri kaisu sampai kita bangun selama 7 jam. Kayak gitu. Bisa dipahami?
Bisa Sensei. Sensei Untuk mau yang tanya. gini, Sensei, Ya, maaf Kak. Yang remu swimming itu berarti tidur lelap gitu ya? ya Seperti tidur lelap gitu. Yang remo swimming Non-rem. kayak kita analogikakan tidur lelap, tidur yang ini, yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman kita tuh tidur gitu kayak Kebalik Sensei. Non-remu. non remo ya, Non-remu. non remo Gome. Non remo itu berarti kondisi yang kita tuh tidur dalam gitu. Ya, itu tidur tidur dalam. lelap tuh yang non remu ya? Ya non remo, kita tidur lelap ya, pukai kan, pukai, tidur dalam Iya. gitu kan. Bisa kita artikan seperti itu. Makasih Sensei. Oke. Oke, yang lain? Sensei mau tanya. Ini kan Ya. katanya siklus tidur tuh dari non-remu, terus remu, non-remu, remu. Kayak gitu kan. Mm, Hurikaisu gitu kan Sensei. mm. Tapi bangun-bangun, kalau pas bangunnya keingetnya semua mimpi itu Sensei. Maksudnya gimana? Pas bangun Gimana? Maksudnya kayak kan ada tidur lelap sama tidur yang mimpi, Sensei. Heeh. Itu kan siklusnya berulang-ulang gitu kan, Sensei. Ya, Tapi kalau pas bangun, yang keingetnya yang mimpinya doang. Karena kamu yang lelapnya nggak inget. Oh iya gitu. nanti ada di bagian belakang nih, nanti ada penjelasannya di bagian sini tuh. Nah, swimming sogai, gangguan tidur nanti gimana? Nanti dijelasin di situ ya. Oh, Kenapa kok nanti baik, bisa Sensei. ingat? Ya, kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu dulu di sini ya. Dipahami terlebih dahulu perbedaan antara remu sama non remu ya. Diingat itu perbedaannya ini karena sering banget keluar di ujian gitu. Yang ini sampai berapa kali dalam dalam menit gitu. 90 menit sampai 120 menit itu harus diingat gitu. Terus bagian-bagiannya ini ya, gitu ya. Oke, aman di bagian ini nggak ada lagi yang mau ditanyain terkait Aman, posisi si hipotalamus, posisi dari suprasiasmatik, melatonin. Aman? aman. Sensei, Aman. Ya. jadi si Heeh, hormon melatonin itu tuh walaupun dia pengatur tidur, heeh. tapi dia dihasilkannya bukan di sisokabu gitu ya, tapi di Bukan. shokai Ya, gitu ya. jadi dia itu diekspresikan dari sokatai ya. Sokatai kan di kelenjar pinealnya dia diproduksi gitu. Jadi dari kelenjar pinealnya itu dikeluarkanlah hormon si melatonin ini gitu. Paham nggak Tapi maksudnya? kalau si shokabu itu yang ngatur jamnya gitu. Iya, tapi dia yang ngatur jamnya gitu. Ngatur ritmenya, Iya. ngatur kan namanya tainai doke kan, jam biologis kita gitu. Itu yang di apa yang ngatur itu dianya gitu. Intinya dalam otak itu bermacam-macam fungsi, bermacam-macam bagian, ada perannya masing-masing kayak gitu. Intinya kayak gitu, saling bekerja sama gitu. Kayak gimana yang ngejelasinnya? Intinya tuh anggap saja ini perusahaannya gitu, perusahaannya si Sokabu ini. Pra- Terus dalam perusahaannya itu ada kumiainya gitu. Paham nggak? Kan kalau kumiai itu kan lebih besar lagi dari perusahaan gitu kan. Jadi otak itu kumiai, si Sokabu ini perusahaan gitu. Terus melatoninnya ini yang ada di Sokata ini si Setsunya gitu. Paham nggak sih? Kayak gimana ngejelasinnya? Intinya begitulah. Intinya. Bisa dipahami nggak? Iya, biar Ya, lanjut dulu ya Sensei. lanjut dulu ya. Oke. Dia nggak paham. Yang kalau Oh, nggak paham, makanya saya tanya itu, saya pelan-pelanin di sini supaya kalian paham karena saya tahu kalian bukan asli dari keperawatannya gitu. Makanya kalau misalkan nggak paham, iya. saya jelasin lagi gitu. Apa saya ulang lagi? Nggak apa-apa Sensei, saya tipenya nanti belajarnya ngulang-ngulang sendiri. Oke, oke. Oke ya, aman ya berarti ya. Hai. Oke, ntar ya. Oke, yang selanjutnya ada kare ni yoru swimming no henka. Jadi perubahan tidur karena penuaan. Ya. Yang pertama ada swimming jikang, waktu dari tidurnya. Ipang tekini kare ni yori hitsuyona swimming jikang wa mijika kunaru keiko ga aru. Jadi secara umum dengan bertambahnya usia gitu, waktu tidur yang dibutuhkan itu cenderung menjadi lebih pendek ya, mijikaku naru.
Jadi semakin tua seseorang, kebutuhan tidurnya itu malah berkurang. Biasanya lebih cepat bangun atau tidur siangnya lebih sering kayak gitu. Dilihat aja di Ryosanya, di Shisetsunya itu kebanyakan tidurnya kayak gimana? Lebih sering tidur kah atau sering bangun? Lebih sering apa? Tidur. Siang tidur, malam Ya, bangun. kayak gitu. Karena secara umum gitu, dia udah mengalami ini penurunan melatonin gitu. Makanya dia itu lebih sering terbangun di malam hari daripada tidurnya di siang harinya. Jadi apa terbangunnya di siang harinya kayak gitu. Itu maksudnya kayak gitu. Terus yang kedua ada swimming no hiritsu. Ya, efisiensi atau rasio dari tidurnya. Ya, swimming hiritsu putong ni haita jotai. Haita ita jikang no uchi. Ya. Jisai ni nemutte ita jikang no hiritsu wa kare totomo ni teikasuru keiko ga aru. Jadi efisiensi tidur ya. Yang namanya efisiensi tidur atau perbandingan antara waktu berada di tempat tidur dan benar-benar tidur ya. Itu biasanya cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Ya. Misal nih kalian lah, saya contohkan kalian gitu. Sebelum tidur kan kalian ke bed dulu, biasanya gosok-gosok kan gitu kan, belum tidur gitu tuh. Terus setelah itu kalian udah mulai ngantuk gitu. Nah, mulai ngantuknya itu bisa dimaksud dengan posisi yang benar-benar udah mau tidur gitu. Ya, antara waktu mau tidur sama benar-benar mau tidur itu cenderung menurun pada ryosa karena seiring dengan penuaan. Maksudnya kayak gitu. Terus swimming rhythm atau ritme dari tidurnya. Kare ni yori melatonin no bunpitsu ga gensho shi swimming kakusei no rhythm ga hazurete nemuri ga asaku nari souchou kakusei nado swimming sogai no genin to naru. Jadi maksudnya adalah karena penuaan ya, karena penuaan yang dimana melatonin no bumpitsunya itu gengso, produksi melatoninnya itu menurun sehingga ritme tidur dan bangun tidurnya itu terganggu. Ya. Terus tidurnya itu menjadi dangkal karena tadi ritmenya udah terganggu gitu. Tidurnya menjadi dangkal dan dapat menyebabkan gangguan tidur seperti bangun terlalu pagi. Kakuse ya, kakuse itu bangun terlalu pagi gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena udah mengalami penuaan di mana melatoninnya itu yang dimana fungsi melatonin tadi supaya kita bisa tidur lelap ya, melatoninnya menurun, maka kebanyakan orang-orang itu kakuse bangunnya terlalu pagi jadinya kayak gitu. Itu yang dimaksud dari swimming rizumu, ritme dari tidurnya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Satu lembar. Nggak ada? Kita lanjut dulu kalau nggak ada. Ya, ada. Lelapnya lama ya sebenarnya. Yang itu yang hiritsu. Yang mana? Jadi jikang kakaru gitu kalau mau tidur atau gimana? Iya, jikangnya kakaru gitu. Yang biasanya kan kalau misalkan kita nih badan udah capek gitu kan, kerja seharian gitu. Ketika kita tidur gitu kan, biasanya langsung lelap gitu kan. Tapi kebanyakan orang karena udah mengalami penuaan gitu, biasanya itu antara dia itu nyampe apa berbaring di bednya gitu, sama benar-benar tidurnya itu cenderung menurun. Jadi tidurnya itu lama gitu. Benar jika benar-benar kakaru gitu sampai dia benar-benar tidur kayak gitu maksudnya karena penuaannya ya. Mas Mas. Oke, udah kita lanjut dulu lah, nanti kita jelasin lagi kalau saya kan nggak paham. Terus yang selanjutnya ada swimming sogai atau gangguan tidur. Oke, di sini ada fumingsho. Ada yang tahu fumingsho apa? Insomnia. Ya, insomnia. Ada yang Insomnia. ngalamin insomnia di sini, sulit tidur.
Banyak tidur. Banyak tidur, berarti Kamingsho. Oke, kita bahas tentang Fumingsho terlebih dahulu. Fumingsho wa swimming jikan ga ryoteki aru iwa shitsu teki ni fusoku shi sakai seikatsu ni shiso o kita shite iru jotai. Jadi insomnia itu adalah keadaan ketika waktu tidur kurang secara jumlahnya. Ya, secara jumlah dan kualitas sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Jadi waktu tidurnya itu kurang secara kualitas sama kuantitasnya. Jumlah dan kualitasnya. Misal, orang yang mengalami insomnia itu tidak bisa tidur dengan baik. Sehingga aktivitas hariannya itu terganggu. Kayak mudah lelah, terus sulit konsentrasi, dan mengantuk di pagi hari. Itu penjelasan dari ini insomnia. Terus jenis-jenis insomnia itu ada 4 di sini. Ya, gangguan tidur maksudnya. Gangguan tidur itu ada 4. Yang pertama itu ada nyuming sogai. Nyuming sogai itu kayak gangguan sulit ketika kita akan mulai tidur. Kayak insomnia awal gitu kan. Futong ni haitemo nakanaka ne ne suke zuni nemuru made 30 分 rojupung ijo kakaru jotai ga mangsei teki ne suzuku nyuming konanto mo iu. Jadi maksud dari nyuming sogai ini adalah meskipun kita sudah terbaring ya, meskipun kita sudah terbaring di tempat tidur itu, kita sulit untuk tidur. Ya, kita sulit untuk tidur. Dan membutuhkan waktu lebih dari sekitar 30 sampai 60 menit untuk tidur secara terus-menerus. Makanya itu dinamakan adalah nyuming konan, gangguan tidur. Tuh. Jadi seperti saya bilang tadi kan, antara benar-benar tidur dan ada di bednya itu berbeda ya. Kalau misalkan dia itu nyuming soga ya, insomnia awal, meskipun kalian udah di bed ya, sekitar 30 menit sampai 60 menit itu belum tidur kayak gitu. Karena insomnianya tadi gitu. Bahkan bisa lebih ketika kita mau masuk ke benar-benar tidurnya, fase benar-benar tidurnya kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan nyuming sogai. Terus yang selanjutnya ada Chuto Kakuse. Kalau Chuto Kakuse ini terbangun di tengah malam. Terbangun di tengah malam. Yoru nakani nandomo mega sameru jotai ga suzuku. Swimming chuni nandomo toire ni ikitaku naru nadono sojo o utaeru hitomo oi. Jadi maksudnya itu Chuto Kakuse ini keadaan sering terbangun berkali-kali di tengah malam ya. Nandomo mega sameru. Terus banyak orang juga yang dimana dia itu mengeluh ingin ke toilet berkali-kali gitu. Karena dia tuh bangun gitu kan. Terus dia tuh mengeluhnya pengen ke toilet berkali-kali gitu. Biasanya orang dengan Chuto Kakuse ini awalnya itu bisa tidur dianya. Ya, malam tuh bisa tidur. Tidurnya normal, nggak ada gangguan. Tetapi di tengah malam itu dia tuh terbangun. Nah, setelah terbangun itu, dia tuh udah mulai sulit untuk tidur kembali gitu kan. Akibatnya apa? Tidurnya menjadi tidak nyenyak dan tubuhnya itu merasa lelah saat pagi hari. Kayak gitu. Itu Chuto Kakuse. Makanya lihat kan, biasanya di Shisetsunya itu ada Ryosa yang tidur gitu kan. Tapi jam 10, jam 11 udah bangun dianya. Nah, setelah bangun dia tuh susah untuk tidur lagi. Biasanya kayak gitu. Kalau Ryosa itu dinamakan Chuto Kakuse. Terus yang selanjutnya ada Jukuming Sogai. Ya, kalau Jukuming Sogai ini adalah gangguan tidur yang tidak nyenyak gitu. Maksudnya kayak gimana? Swimming no jikan wa jubung ni torete iru ga gusuri nemoreta kanji ga shinai jotai. Jadi meskipun ya yang dinamakan gangguan tidur tidak nyenyak ini meskipun dia itu udah tidur bener-bener tidur gitu, tidurnya udah mulai tercukupi gitu. Tapi dia itu merasa kayak kurang tidur gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak bangun-bangun itu kayak tubuh kayak capek gitu kan.
Padahal aku udah tidurnya lelap banget ya, cukup nih 7-8 jam gitu tidurnya misal. Tapi ketika pagi tubuh tuh kayak capek banget gitu. Pernah ngerasain nggak kalian? Nah, pernah. Pernah kan? Ya, itu yang dinamakan Jukuming Sogai. Biasanya Jukuming Sogai ini diderita karena tidurnya itu terlalu lama, misal salah satu penyebabnya. Terus tidak sering bangun, misal tidak sering bangun. Terus ininya apa? Masih kurang seger, misal kurang seger atau masih mengantuk gitu. Jadi masalahnya itu bukan pada lama tidurnya gitu, tapi kualitas tidurnya yang buruk gitu. Itu yang dinamakan Jukuming Sogai. Terus yang selanjutnya ada Socho Kakuse. Kayak yang tadi ya, terbangun terlalu pagi. Nah, sini ada Socho eh, Goseng Sanji ya. Yonji ni mega samete shimai. Sore iko nemurenaku naru jotai ga Suzuku. Jadi yang dimaksud dengan Socho Kakuse ini adalah dia itu bangunnya terlalu pagi gitu. Bangunnya sekitar jam 3 atau jam 4 dan setelah itu dia itu tidak bisa tidur lagi gitu. Dengan orang yang ini dengan Socho Kakuse ini biasanya orang yang dia itu tidurnya normal, nggak ada gangguan, tapi bangunnya itu terlalu cepat, ya, lalu sulit tidur kembali gitu. Untuk orang yang muslim mungkin nggak masalah ya kalau misalkan tidurnya nggak ada gangguan terus bangun jam 3 kan bisa sholat tahajud gitu misalnya atau sholat apa gitu kan. Cuman kalau misalkan orang sini kan kayak kepagian banget untuk bangunnya gitu. Biasanya kalau misalkan bangun-bangun jam segini, tubuh itu kayak masih terasa lelah karena kurang tidur gitu. Itu namanya Socho Kakuse. Oke. Itu untuk pengertian dari Fumingso ya, insomnia. Sekarang kita akan bahas tentang Kamingso, hipersomnia atau banyak tidur nih. Ya kang ni jubungna swimming. O tote iru ni mo kakawarazu nichu ni suyoi. Neki ni tazua rete nichijou seikatsu ni shiso o kitasu. Jadi maksud dari hipersomnia ini adalah walaupun sudah tidur cukup pada malam harinya gitu ya. Nih, ya Kang nih jubung nah swimming walaupun dia itu merasa cukup tidur pada malam harinya, tetapi biasanya dia itu mengalami ngantuk di siang hari sehingga mengganggu yang namanya nichijonya gitu. Jadi karena dia itu tidurnya terlalu lama gitu kan. Makanya ketika pagi hari dia itu tubuh merasa lelah biasanya. Makanya kan dianjurkan jangan tidur terlalu lama. Kalau misalkan kalian tidurnya sampai 10 jam, 11 jam, ya pasti nanti tubuhnya akan capek gitu kan. Kayak gitu. Siapa tadi yang ini? Kamisho nih. Saya bisa 12 jam nonstop. Tidurnya Kayak dong. bayi. Jangan nanti capek tubuhnya gitu, disuruh tidur terus. Kayak bayi ini. Normal tidur itu kan 6 sampai 7 jam ya kalau untuk dewasa gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari itu dia tuh masuknya ke Kamisho, hipersomnia gitu. Terus yang selanjutnya gangguan tidur yang selanjutnya ada Resu Rekusu Shoukogun atau ini sindrom kaki gelisah ya. Restless like syndrome namanya. Jadi kayak sindrom kaki gelisah. Kayak gimana? Ini gerak terus. Ya, kurang lebih seperti itu. Muzu muzu asi Shoukogun tomo yobarete iru. Jadi bisa disebut juga sindrom kaki gelisah kayak gitu. Asiga muzu muzu sitari hotet tari asi o jito sasete irare naku naru. Jadi kaki terasa itu kerasa misal kayak hote kayak terasa panas gitu, kaki terasa panas terus terasa tidak nyaman dan tidak bisa diam. Dia tuh kayak asio jito saseru gitu terus digerakin gitu kakinya. Ada yang tidur begitu yang kakinya digerakin gitu panas. Itu namanya resu rekusu
Sokogun, sindrom kaki gelisah. Hatinya yang gelisah. Hatinya yang gelisah ya, udah berat nih. Oke. Oke, selanjutnya ada Kasio Ugo Kasuto Sojo ga kei surutame asi o ugo kasi suzuketari site fuming ni naru. Jadi karena gejala membaik saat kakinya itu digerakkan gitu, yang tadinya panas misal, terus kakinya itu dia ngerasa kalau misalkan digerakkan nih kaki saya tuh kayak ngerasa enak gitu. Biasanya orang terus menggerakkan kakinya sehingga menjadi sulit tidur gitu. Ya karena panas atau karena nyamuk atau apa gitu, kakinya digerakkan terus menerus gitu. Pada akhirnya dia tuh nggak bisa tidur. Itu yang dinamakan gejala dari ini apa asi sokogung ini kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada Sukisei Sisi Undo Shogai. Kalau ini adalah gangguan gerakan anggota tubuh secara periodik. Kayak apa ya? Kayak misal di luar kontrol kita gitu. Kadang tangan gerak sendiri, kaki gerak sendiri, kayak gitu itu maksudnya Sukisei si Undo ini. Oke, kita lihat penjelasannya. Swimming chuni asi nadoga suki tekini piku piku to ugoku. Swimming sogai de swimming no shitsu o teika sase nichu no minki ya hiro o maneku. Maksudnya adalah gangguan tidur di mana kaki atau anggota tubuh itu bergerak secara berkala saat tidur. Sehingga kualitas tidur itu menurun dan menyebabkan kantuk serta kelelahan di siang hari. Ya seperti saya bilang tadi, ini di luar kontrol kita gitu. Kadang tangan kita tuh gerak sendiri, terus kadang kaki gerak sendiri, atau sering menggertakkan rahang gitu kan. Kayak krek-krek kayak gitu tuh kan. Itu merupakan ini Sokisei si Sokogung gitu. Jadi kalau misalkan kakinya digerakkan, nanti merasa kurang tidur. Padahal ini bukan disengaja gitu. Ini emang refleks dari tubuhnya gitu. Maksudnya. Terus selanjutnya ada swimming Jimu Kokyu Shokogun. Kalau ini sindrom sleep apnea. Pernah dengar? Kayak henti napas sesaat gitu ketika tidur. Pengertiannya adalah swimming. Tinggi. Ya kayak nggak bisa napas gitu. Sesak gitu. Swimming chuni nandomo kokyu ga tomaru jotai ga kurikai saseru. Jadi sindrom apnea ini adalah keadaan napas berhenti secara berkala saat tidur. Jadi si napasnya itu tiba-tiba berhenti gitu, sejenak. Terus ada lagi kayak gitu. Terus biasanya himang tai gatano dan seni oi tokucho ga ari. Koresa no hassei keido wa waganen sha yorimo oi. Himang gata, himang tai gata. Ada yang tahu himang tai gata? Obesitasnya Ya, tinggi. obesitas. Jadi banyak terjadi pada orang yang biasanya dia itu mempunyai postur tubuh yang gemuk gitu. Hmm. Kalau misalkan tubuh kalian gemuk, nah, ada hati-hati resiko kena ini gitu. Dan juga dia itu lebih sering terjadi pada lansia dibandingkan orang muda. Ya, itu Kalau pengertian. kalau henti napas gimana cara ngatasinnya, Sensei? Kalau henti napas, ini kan kayak di luar kontrol kita gitu kan. Kadang sirkulasi udara yang kita hirup gitu sama yang kita keluarkan itu nggak balance gitu kan. Hmm. Jadi penanganannya ya nanti ada di sini. Ada di Angming no Tameno Sieng. Dukungan ketika kita tidur secara nyenyak gitu. Biar kita tuh tidurnya nyenyak kayak gimana nanti gitu. Penanganannya ini. Kita lihat dulu. Kankyo o totonoeru. Ya, kita pertama itu menata lingkungan terlebih dahulu supaya tidurnya lebih nyenyak. Ada Shingsitsu no Ondo ya Ondo Hikari Oto nado ni Hairio Suru. Yang pertama adalah memperhatikan ondo, suhu dan kelembapannya.
Shitsudo. Terus cahaya sama suara itu perlu diperhatikan karena kalau misalkan kita rame gitu terus pencahayaannya terlalu terang gitu kan biasanya orang susah tidur. Tapi ada juga orang yang kalau misalkan tidur gelap kayak sesak napas gitu. Pernah ngalamin nggak? Kalau misalkan tidur gelap gitu biasanya ngerasa sesak napas gitu. Tapi kalau misalkan dia itu tidurnya dengan pencahayaan yang agak redup, dia itu normal. Nah, itu berpengaruh. Makanya disesuaikan dengan kondisinya. Kalau misalkan orangnya itu sesak napas ketika ini lingkungannya terlalu gelap, maka penyesuaian kangkionya ini harus agak redup kayak gitu. Jadi disesuaikan sama kondisinya. Itu penanganan yang pertama. Itu masuk jawaban yang tadi. Terus rebowa chokusetsu karadani atarana yoni cuisuru. Jadi pastikan AC itu tidak langsung mengenai tubuh. Nah, ini adalah yang kedua. Kalau misalkan nih AC kalian atau kipas angin kalian itu ngarah langsung ke tubuh atau ke muka, biasanya orang sesak gitu. Henti napas biasanya. Karena sirkulasi udara yang dikeluarkan oleh tubuh sama sirkulasi udara yang dikeluarkan oleh kipas atau AC itu bertabrakan gitu. Makanya bisa menyebabkan sleep apnea juga. Jadi usahakan rebo itu nggak ngarah langsung ke muka atau ke badan. Tuh. Terus yang kedua ada Sukiga Komoranayoni Shingsitsuno Kangki o Suru. Jadi ventilasi kamarnya itu supaya tidak bau dan tidak menumpuk harus diperhatikan. Dibuka kayak madonya gitu. Kalau pagi kan biasanya kalau di Shisetsu itu kan ventilasi kangkionya itu kan di ini kan di Totonoeru gitu. Supaya udara yang ada di dalam ruangan sama dari luar itu bergantian gitu. Makanya harus di kangki diganti. Itu untuk Kangkyo o Totonoeru. Terus yang kedua ada Singgu sama Sing-i. Kalau Singgu itu adalah perlengkapan tidur. Kalau Sing-i adalah pakaian tidur. Perlengkapan tidur itu apa? Kayak bantal, kayak selimut, terus kayak pajama, misal kalau misalkan pakai pajama. Terus Sing-i. Terus pengertian yang pertama ada Seiketsude Kangso Shita Singgu o apa ini? Totonoeru. Totonoeru, ya, Totonoeru. Jadi kita itu yang pertama itu harus menyiapkan perlengkapan tidur yang kering, kondisinya kering. Kalau misalkan basah kan nanti nggak bisa tidur gitu. Jadi kayak selimut, terus bantal, kondisinya harus kering pertama. Terus sing inadomo hoongse, kokyuse, chakushinchi no yoimono ni suru. Jadi pakaian tidur itu harus memiliki kemampuan untuk menjaga kehangatan hoongse. Terus bisa kokyuse. Kokyuse apa? Udah belajar nih. Daya serap. Ya, daya serapnya itu bagus gitu. Sama cakushinchi. Kalau cakushinchi itu kayak merasa nyaman ketika dipakai. Kayak misal pakaian terlalu ketat itu kan nggak nyaman tuh kan. Nah, maka harus diperhatikan terkait singgu sama sing-inya. Tuh. Terus yang ketiga ada Nichuno Undo. Olahraga di siang hari misal contohnya. Nichu Tekido na Hiroga Torareru Undo o Suruyoni Susumeru. Jadi yang pertama itu menganjurkan olahraga yang memberi kelelahan ringan ya. Memberi kelelahan ringan pada siang harinya. Misal orangnya itu apa suka jogging misalnya, jogging, suka nge-gym ya nge-gym atau suka olahraga yang lain lah gitu yang sekiranya bisa membuat capek secara ringan tapi ya maka bisa di Susumeru dianjurkan kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada Susing Maeni Karui Sutorechi o Okonau. Jadi melakukan peregangan ringan sebelum tidur. Ya. Jadi apa olahraga terlebih dahulu kayak stretching atau kayak gimana gitu. Push up, sit up kayak gitu bisa dilakukan untuk menyokong kualitas tidur yang nyenyak. Terus yang selanjutnya ada Nyuyoku, mandi. Nah, Susing ma ini Nurume no
ofuroni hairu. Jadi sebelum tidur itu dianjurkan untuk mandi. Karena kalau misalkan kita mandi, tubuh itu akan rileks. Yang dimana ketika rileks, yang aktif adalah apa? Sistem Fukukokang Shinke. Kokang Shinke. Ya, kalau misalkan Fukokang Shinke-nya udah aktif, tubuh itu akan menjadi rileks gitu. Terus kayak Teyoku, Asiyoku, O Suru. Mandi kayak membasuh, merendam tangan sama merendam kaki gitu. Kalau misalkan nggak mau mandi ya, itu juga efektif untuk menyokong kualitas tidur yang baik. Terus yang selanjutnya ada Hirune, tidur siang. Chojikang no Hirune o Shinayo ni Suru. Ya, siapa yang di sini biasanya suka tidur siang? Nanti Jangan, Kak. ya, jangan lama-lama ya. Chojikang no Hirone Shinayo ni Suru. Jadi jangan lama-lama ketika mengambil tidur siang. Normalnya tidur siang itu antara 20 sampai 30 menit saja gitu. Kalau misalkan kalian tidur 2 sampai 4 jam ya malamnya nggak bisa tidur. Kayak gitu. Makanya harus diperhatikan. Terus Niko, ya, sinar matahari penting, berjemur. Nah, asa mezametara kateng o ake Niko abiru tainai doke o riseto suru. Jadi ketika terbangun di pagi hari gitu, usahakan katengnya itu dibuka dan berjemur di pagi hari. Di mana ketika kita berjemur di pagi hari itu akan meriset yang namanya tainai doke. Ya, tadi udah ingat tainai doke letaknya di Hishokabu. ya si sokabu di hipotalamus. Nah, itu nanti akan ngeriset. Makanya saya bilang tadi, kalau misalkan kalian yakin lagi ngantuk, coba berjemur dulu gitu supaya nggak ngantuk. Ini bisa diterapkan nanti. Terus yang selanjutnya ada sokuji. Ya, sokuji. Makan. Nah, neruma ini neru chokuzen no sokuji o hikairu. Jadi sebelum tidur itu hindari yang namanya makan. Biasanya ketika kalian makan malam itu usahakan sekitar 2 sampai 3 jam setelah makan baru bisa tidur. Kalau misalkan makannya nih 1 jam sebelum tidur, nanti biasanya kualitas tidurnya itu menurun. Terus ada sikohing. Sikohing. Ada yang tahu sikohing? Nggak dibaca nih. Kok tahu banyak sih. Nanti Kesukaan. Ya, barang kesukaan ya. Jadi maksudnya barang kesukaan tuh kayak gimana? Neruma ini kohi. Ya, ryokucha, nado, kafein no tori, sugini, cui suru. Jadi maksudnya itu adalah hindari terlalu banyak kafein seperti kopi dan teh hijau sebelum tidur. Karena biasanya kebanyakan kafein itu akan mengganggu produksi melatonin. Di mana ketika produksi melatonin itu terganggu, orang mengalami yang namanya sulit untuk tidur. Kayak gitu. Oke, yang terakhir ada yutampo. Yutampo itu kayak botol air panas gitu. Kayak penghangat tubuh, yutampo. Yutampo o shiosuru toki ketika menggunakan botol air panas itu hifuni chokusetsu furena yoni suru. Jadi jangan sampai langsung menyentuh bagian kulitnya. Jadi usahakan lapisi terlebih dahulu dengan kain gitu, baru ditempelin gitu. Karena kalau misalkan chokusetsu langsung ditempelin, takutnya yaitu kulitnya iritasi dan luka bakar. Makanya perlu diperhatikan. Itu untuk penggunaan yutampo. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Gimana? Ada yang mau diulang? Bisa dipahami? Apa mau dijelasin lagi yang ini? Gimana?
Yang ini sensei, swimming ni kang rengista karadano itu pengen diulang lagi, sensei nggak ngerti. Oke. Ntar ya. Iya, Mas.